Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kreatif Tak Bertepi. Kali ini saya akan menampilkan pembuatan castle ataupun rumah peri yang dibuat dengan menggunakan bahan daur ulang. Untuk bahan-bahan yang diperlukan ada botol bekas, kemudian juga ada kardus, kemudian ada karton bekas tempat telur. Untuk awal, botol yang sudah disiapkan kita potong membentuk komposisi ataupun bentuk yang akan kita buat nantinya. Jadi variasinya bisa kita pikirkan dulu akan dibuat seperti apa. Kemudian setelah kita tempel atau kita satukan, kita siapkan spidol untuk memberikan titik-titik ataupun lokasi-lokasi jendela maupun pintu. Kardus sendiri kita gunakan untuk pertama satu alas dasar dari rumah peri ini. Jadi kita tinggal bentuk saja sesuai pola yang kita mau. Kemudian setelah digunting, kita lalu tempelkan botol bekas tadi di atas karton dan kita langsung menyiapkan bentuk yang kita mau untuk rumah peri ini sendiri. Mungkin dari atapnya mau seperti apa, kemudian dari kelengkapan-kelengkapan lainnya. Karton berfungsi untuk memudahkan nantinya menempel bahan-bahan kardus yang sudah kita siapkan. Untuk pola atap itu menyesuaikan, jadi di setiap pintu ataupun jendela kita bisa siapkan topinya ya untuk atap bagian luar dari jendela ataupun pintu, sehingga nanti secara tampilan kastil ini akan lebih menarik dan lebih enak untuk dilihat. Untuk menyiapkan bentuknya sendiri ya, seperti lantai dan lain sebagainya, silahkan diatur. Variasi dari bentuk ini sendiri memang nantinya akan beragam sekali, tergantung kita ataupun keinginannya seperti apa. Tapi yang kali ini kita akan buat ataupun coba buat adalah berbentuk dua lantai, yang lantainya sendiri nanti atau pinggirnya nanti kita siapkan dengan tangga untuk bisa naik ke atas. Khusus untuk bentuk dari kastel ini sendiri, kardus itu sangat berperan penting karena semua penggunaan bahannya lebih banyak nanti digunakan dengan kardus maupun karton. Setelah menyiapkan ukuran-ukuran anak tangga, kita langsung tempelkan saja. Kemudian posisinya kita sesuaikan sehingga tangga tersebut kelihatan ideal seperti tangga sebenarnya. Kemudian untuk selanjutnya kita siapkan untuk adonan ataupun campuran yang akan digunakan untuk dinding ataupun untuk pelapis dari rumah peri ini. Jadi kita siapkan saja potongan-potongan dari karton ataupun kardus kulit telur, bekas kulit telur,
bekas untuk menjual telur. Setelah kita sobek ataupun potong-potong, kita gunakan air panas untuk lebih memudahkan bahan karton ini nanti larut ataupun menjadi bubur kertas. Dan kita tambahkan lem fog putih, sehingga nantinya adonan ini ketika akan digunakan ataupun bubur kertasnya ketika akan digunakan itu lebih mudah untuk menempel dan jadi lebih kuat. Proses selanjutnya setelah kita siap, kita tempelkan untuk bagian-bagian yang memang akan kita tutup selain dari pintu maupun jendela. Kita gunakan juga potongan-potongan dari kardus ataupun karton bekas telur. Kemudian bubur kertas tadi langsung kita bisa ratakan ataupun rapikan sesuai dengan tempat yang akan kita pakai. Jadi hampir semua permukaan dari rumah ini itu akan ditutup dengan bubur karton yang sudah kita buat ataupun kita siapkan. Khusus untuk lemnya itu sendiri kita sesuaikan sehingga nanti daya rekatnya lebih kuat. Idealnya semakin banyak lem, hasil dari bubur kertas tersebut akan lebih bagus. Nah, ini setelah kita tempel semuanya, bisa kita lihat bahwa bentuk dari rumah ini sendiri sudah mulai kelihatan. Khusus untuk atap kita bisa gunakan juga untuk karton, bisa juga dengan kardus bekas tadi. Kita potong-potong dengan ukuran lebar 2,5 cm ataupun yang lebarnya menyesuaikan, kemudian potong kecil-kecil. Ini fungsinya nanti sebagai atap, jadi tinggal kita susun saja. Posisinya sendiri nanti akan bertingkat susunannya, tetapi bentuknya semakin terlihat kurang rapi. Atap ini sendiri akan jadi lebih artistik ataupun lebih unik ya. Jadi tempelnya bisa lebih divariasikan saja, tidak perlu terlalu rapi, tetapi kita sesuaikan sehingga nanti atapnya terlihat lebih baik. Untuk potongan karton kita sesuaikan. Untuk tumpukannya sendiri semakin tinggi tumpukan atau banyaknya tumpukan, ini akan lebih membuat tampilan dari atap ini jadi jauh lebih menarik ya. Jadi ada ketebalan, kemudian susunannya juga semakin bervariasi ataupun acak, itu semakin bagus. Kemudian untuk lantai, khusus untuk lantai kita sesuaikan bentuknya tidak teratur ya, seperti tumpukan bata ataupun batu yang kita susun tidak teratur, tinggal kita lem saja. Dan ini kita buat khusus untuk bagian-bagian lantai yang rata. Setelah semua bagian tertutup, kita coba untuk lihatkan kembali proses pembuatan atau penyusunan atap khusus untuk di ujung sekali menara rumah kastel ini. Setelah semua prosesnya selesai, kita lanjut dengan pengecetan. Untuk pengecatannya sendiri bisa untuk kita gunakan warna dasar dulu, tapi lebih baik nantinya khusus untuk warna dasar itu gunakan warna yang paling gelap, sehingga nantinya pewarnaannya akan kita naikkan dari tingkatan warna gelap ke warna yang lebih terang, sehingga nanti secara warna hasilnya jadi lebih menarik. Dominan dari atap maupun lantai kita kasih warna coklat tua.
Ini tinggal kita ratakan saja. Khusus untuk bagian pengecatan paling pertama, ini wajib untuk bisa semua permukaan itu tertutup ya, semua permukaan tertutup. Sambil kita menunggu kering, kita lanjutkan dengan pengecatan di bagian bawah ataupun di bagian rumput-rumput. Ini juga sama, gunakan warna yang lebih tua. Nantinya akan kita tambahkan variasi dengan tambahan warna hijau yang lebih muda ataupun tambahan warna kuning untuk aksen, sehingga warna rumput ini terlihat lebih menarik. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian atap ya. Atap kita naikkan dengan warna merah, nuansa merah. Jadi pengecatannya sendiri cukup samar-samar saja dan tidak menutupi semua permukaan. Lanjut dengan warna yang lebih terang. Jadi tadi setelah merah kita naikkan dengan warna oranye. Khusus untuk lantai kita langsung naikkan warna kuning ataupun krem. Kemudian di atasnya sekali bisa nuansa warna yang lebih terang dengan tambahan warna putih. Jadi tekstur lantai ini juga jadi lebih menarik dengan warna yang sesuai. Khusus untuk dinding kita akan naikkan dengan warna orange terang, kemudian dengan tambahan variasi warna coklat tua. Kemudian kita siapkan kertas. Fungsi kertas ini sendiri adalah untuk memberikan aksen ya, ataupun untuk memberikan bagian jendela ataupun pintu untuk sisi bagian pinggir, sehingga variasi ataupun secara bentuk dia terlihat lebih menarik. Jadi kita tinggal gulung saja kertas potongan ukuran A4 tadi, kita potong atau bagi dua, kemudian kita gulung ataupun kita pelintir ya, pelintir. Kemudian kita sesuaikan dengan ukuran jendela ataupun pintu yang akan kita pasang. Lengkap dengan sisi bagian tengah kaca ya. Sehingga jendela ini juga nantinya lebih menarik. Ini kita lanjutkan untuk ke semua jendela dan pintu sampai selesai. Setelah pengeleman kusen pintu dan jendela selesai, kita lanjutkan untuk membuat sisi pada bagian atas itu ada pagar ya. Khusus yang dekat lantai itu akan kita buat pagar. Jadi ini kita bisa gunakan karton juga, ataupun bisa menggunakan lidi dengan ukuran ataupun bentuk yang sengaja kita variasikan secara posisinya.
Setelah pengerjaan pagar sisi bagian atas selesai, kita tinggal cat saja dengan warna coklat tua. Kemudian khusus untuk bagian bawah itu kita tinggal tambahkan tanaman ataupun pohon-pohon sekeliling dari yang bisa kita letakkan sekeliling dari bangunan ini sendiri. Nah, khusus untuk bangunan kastel ini sendiri sengaja ada beberapa posisi yang kita sengaja buka untuk botolnya, sehingga itu nanti bisa difungsikan untuk meletakkan alat-alat tulis seperti pulpen maupun pensil ataupun kuas atau alat-alat lain yang bisa kita letakkan, sehingga nanti fungsi dari rumah peri ini sendiri itu bisa menjadi tidak hanya sekedar hiasan, tapi juga bisa menjadi tempat untuk meletakkan alat-alat tulis, ataupun bisa kita sebagai tempat untuk meletakkan tanaman. Jadi bisa menjadi hiasan. Jadi banyak fungsi dari rumah kastel ini sendiri. Untuk lebih membuatnya tambah hidup dan menarik, kita juga siapkan lampu LED kecil. Nah, lampu LED kecil ini fungsinya untuk memberikan efek sinar-sinar yang ketika dia diletakkan di tempat yang sedikit gelap, keseluruhan dari menara ini atau kastel ini jadi lebih menarik. Dan ini adalah hasilnya ketika kita tampilkan ataupun hidupkan ketika di tempat gelap. Terima kasih yang sudah menyimak ataupun menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.